Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menerangkan materi tentang sistem pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional. Izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Iis Huzaimah An-Nafisah, yang kedua Fatimah Mayang Kamilah, yang ketiga Risma Ayudhya Putrisari, yang keempat Muhammad Fawaidul Afkar, dan yang kelima Muhammad Khalili. Pembahasan yang akan kita sampaikan ada 4. Yang pertama yaitu pengertian SPI dan SPN, yang kedua dasar dan tujuan SPI dan SPN, yang ketiga faktor-faktor komponen pendidikan, dan yang keempat jenis dan jenjang pendidikan dalam SPN. Baik, kepada pemateri yang telah ditentukan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian SPI dan SPN. SPI atau Sistem Pendidikan Islam adalah suatu kesatuan komponen yang terdiri dari unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan SPN atau Sistem Pendidikan Nasional adalah suatu usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pemateri selanjutnya kami persilahkan. Dasar tujuan sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Tujuan sistem pendidikan Islam yaitu untuk menumbuhkan kepribadian manusia yang utuh melalui latihan kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran, perasaan, dan indera. Tujuan sistem pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ada beberapa nilai fundamental dalam sumber pokok ajaran Islam yang harus dijadikan dasar dalam pendidikan Islam. A. Akidah, B. Akhlak, C. Penghargaan pada akal, D. Kemanusiaan, E. Keseimbangan, V. Rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Baiklah, untuk pemateri selanjutnya kami persilahkan. Selanjutnya, faktor komponen pendidikan Islam. Faktor komponen pendidikan Islam terbagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama, faktor tujuan. Pendidikan dalam prosesnya haruslah mengurai pada pendekatan diri kepada Allah dan kesempurnaan insani, mengarahkan manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Yang kedua, faktor pendidik. Menurut Al-Ghazali, tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri atau takharub kepada Allah. Syarat dan sifat yang harus dipenuhi guru yaitu guru sebagai orang tua, figur pembimbing keagamaan, motivator, teladan bagi murid, dan dapat memahami tingkat perkembangan intelektual. Yang ketiga, faktor anak didik. Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan sesuatu yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar atau fitrah yang perlu dikembangkan. Oleh karena itu, ia senantiasa memerlukan bimbingan arahan pendidik agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal dan membimbingnya menuju kedewasaan. Yang keempat, faktor alat pendidikan. Peristiwa pendidikan ditandai dengan adanya interaksi edukatif. Agar interaksi ini dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan, maka di samping dibutuhkan pemilihan bahan atau materi pendidikan yang tepat, perlu dipilih metode yang tepat pula.
Metode adalah cara yang fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan fisik, lingkungan teknis, dan lingkungan sosiokultural. Dalam hal-hal di mana situasi lingkungan ini berpengaruh secara negatif terhadap pendidikan, maka lingkungan itu menjadi pembatas. Karena itu berhasil atau tidaknya pendidikan agama di sekolah juga banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan daripada anak didik. Baiklah, untuk pemateri selanjutnya kami persilahkan. Berikutnya jenis dan jenjang pendidikan dalam SPN. Jenis pendidikan SPN ada 7. Yang pertama, pendidikan umum, yaitu pendidikan dasar dan menengah yang mengkhususkan perluasan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk meneruskan ke tahap yang lebih tinggi. Yang kedua, pendidikan akademik, yaitu pendidikan tinggi dengan program sarjana atau pasca sarjana yang ditunjukkan untuk menguasai disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang ketiga, pendidikan keagamaan, yaitu pendidikan dasar, menengah maupun tinggi yang menyiapkan peserta didiknya berperan dengan penguasaan ilmu pengetahuan agama atau menjadi ahli ilmu agama. Yang keempat, pendidikan vokasi, yaitu pendidikan tinggi yang menyiapkan peserta didiknya untuk memperoleh pekerjaan dengan keterampilan terapan tertentu. Pendidikan ini setara dengan sarjana. Yang kelima, pendidikan kejuruan, yaitu pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didiknya untuk memiliki profesi di bidang tertentu. Yang keenam, pendidikan khusus, yaitu pengadaan pendidikan untuk peserta didik dengan kecerdasan luar biasa atau mempunyai kelainan. Pendidikan ini diselenggarakan secara inklusif dan berbentuk entitas pendidikan khusus berjenjang dasar atau menengah. Yang ketujuh, pendidikan profesi, yaitu pendidikan tinggi sesudah program sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk memperoleh profesi dengan syarat keahlian khusus. Yang selanjutnya yaitu jenjang pendidikan SPN. Dalam jenjang pendidikan SPN ini ada 3. Yang pertama, pendidikan dasar, yaitu jenjang yang menjadi basis untuk meneruskan ke pendidikan menengah, seperti sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Adapun jenjang yang setara dalam bentuk lain, misalnya madrasah sanawiyah dan sekolah menengah pertama. Yang kedua, pendidikan menengah, yaitu pendidikan umum dan kejuruan. Contoh bentuk dari pendidikan menengah antara lain madrasah aliyah kejuruan, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah menengah atas. Yang terakhir, pendidikan tinggi, yaitu jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan mencakup beberapa program pendidikan, sebut saja diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator mewakili dari semua anggota kelompok 5 untuk memohon maaf apabila ada materi yang kurang jelas atau bahkan salah. Mohon dimaklumi dan dipersilakan untuk teman-teman apabila ada yang belum paham untuk ditanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.